Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Email Agustin Siregar, NIM 0101232094, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, mata kuliah Filsafat Ilmu Dakwah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Langkah yang pertama, marilah kita ucapkan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Ia telah memberi kita beribu-ribu nikmat kesehatan, terutama nikmat panjang umur. Yang kedua, tak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Ia telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Adapun tujuan saya ingin menjelaskan tentang tujuan manusia, khalifah dan abdu Allah. Manusia adalah makhluk yang senantiasa membutuhkan pendidikan karena ia memiliki potensi dinamis dan dapat dikembangkan menjadi kekuatan yang sangat dahsyat. Namun potensi yang sangat besar itu tidak akan menjadi apa-apa jika tidak dikembangkan dengan pendidikan. Disinilah manusia sangat tergantung kepada pendidikan. Hewan hidupnya hanya tergantung kepada insting atau naluri, menyesuaikan diri dengan lingkungan fisik yang mengkelilinginya. Ia tidak mampu mengubah atau mengelola lingkungannya, hanya saja ia mampu dengan sempurna menyesuaikan diri dengan lingkungan alam sekitarnya. Sebaliknya, manusia hidup tidak mengandalkan insting atau naluri semata. Ia hidup dengan akal, perasaan, dan kemauan. Ia mampu mengubah dan mengelola lingkungan, memenuhi kebutuhan dan mencapai cita-citanya. Jika manusia mau berulang kali tersandung kepada batu yang sama, hal ini karena ia kurang meneliti, mengetahui mengapa sampai tersandung. Setelah itu ia berusaha dan memperbaiki dan mengembangkan kehidupannya. Menurut Imam Al-Ghazali, salah satu sifat kodrati manusia adalah tidak pernah berhenti bertanya dalam mencari kebenaran. Manusia ingin selalu mengetahui rahasia alam. Semakin jauh rahasia alam yang bisa diselidiki, semakin banyak pula daerah misteri yang tidak diketahui, dan semakin tinggi kekagumannya kepada Allah. Manusia sadar atas kodratnya sebagai makhluk yang tidak mau berhenti mencari kebenaran. Tujuan manusia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala disebutkan dalam Al-Quran sebagai seorang hamba dan sekaligus khalifah, sebagaimana dalam dalil Al-Quran sebagai berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtud jinna wal insa liya'budun. Yang artinya, tidaklah aku menciptakan jin manusia kecuali beribadah kepadaku. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia yang pertama sebagai hamba yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks ibadah ini terbagi dua, mahdah dan ghairah mahdah. Ibadah mahdah adalah ibadah yang sudah ditentukan aturan dan pelaksanaannya, seperti puasa, zakat, dan haji. Sedangkan ibadah ghairu mahdah adalah ibadah selain yang sudah ditentukan waktu dan cara pelaksanaannya, seperti kehidupan sehari-hari, mulai dari bangun tidur hingga kembali seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Sedangkan ibadah ghairu mahdah adalah ibadah yang sudah ditentukan waktu dan tata cara pelaksanaannya, seperti aktivitas kita sehari-hari, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Berikutnya Allah menciptakan manusia sebagai khalifah. Di dalam Al-Quran, khalifah diartikan sebagai pemimpin, penguasa, atau pengolah. Di sini memiliki makna pengurus bumi atau mengolahnya kepada hal-hal yang bermanfaat dan memakmurkannya. Adapun pemimpin adalah orang yang diamanahkan untuk memimpin sebuah negara, seperti seorang presiden yang memimpin rakyatnya. Yang di kepala sekolah bertanggung jawab seperti kepala sekolah yang bertanggung jawab terhadap lembaga yang dikelolanya, guru, murid,